kuliah di sini gitu, kuliah di TLU dan aku mikir kayak, TLU? Dulu sih mikirnya kayak kalau kuliah di TLU apakah akan masang IndiHome kalau gede gitu ya. Gimana cara Kakak sih Atur waktunya menyesuaikan, membagi waktu, memanajemen stres oke. antara perkuliahan, Itu kerja, atau aku kalau pun sekarang mikir kayak gitu, teman-teman aku let's say udah ada yang wisuda, teman-teman aku udah ada yang punya usaha sendiri. Loh aku kok masih di sini aja gitu kayak cuman hai hai, halo semuanya. Kembali lagi bersama kami di Vlogcast Sinergi Sinergi Bangun Bangun Vlogcast. Vlogcast. Tentunya Teletizen hari ini ditemani oleh aku ada Rofi dan teman Ada aku. aku Dede dan seperti biasa ya Rofi, kalau kita udah di sini sudah Vlogcast berarti kita nggak mungkin bahas yang biasa-biasa aja ya Rof ya. Pastinya. Emang kita sekarang mau bahas apa sih Rof? Ya, bahas yang ini paling ditunggu-tunggu banget oleh Teletizen, calon mahasiswa baru maupun orang tua dari mahasiswa baru. Iya betul Oke. banget. Wah, gak sabar banget. Oh, dan tentunya nih kita juga mau mengucapkan ya, selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Hijriah. Tentunya hari ini pun di hari yang sangat cerah, terang benderang ya di Bojong Soang. Kita dengan semangat menemani Teletizen untuk membahas topik yang sangat spektakuler. Iya, nah kali ini kita akan kedatangan narasumber yang sudah bekerja nih, tetapi masih menjalankan kuliah. Wah, ini merupakan hal yang menarik ya, bahwa Iya, masih kuliah aja udah dapet kerja. Dan iya. Kak Dede, Apa ini tuh? yang paling menariknya lagi Apa tuh? ternyata kerjanya di perusahaan internasional. Wow, dibandingkan kita makin bertele-tele nih, mendingan kita langsung kenalin aja nih Langsung saja. narasumber kita. Selamat datang buat Kak Kesi. Hai. Kak Kesi, gimana kabarnya hari ini? baik-baik saja dong. Alhamdulillah. Nah, Kak Kesi boleh nih mungkin memperkenalkan diri dulu ke Telutizen. Kak Kesi itu dari jurusan apa Oke. dan angkatan berapa sih gitu? Oke, halo teman-teman Telutizen dan calon Telutizen ya. Perkenalkan nama aku Casey Adela Tasliman, biasa dipanggil Casey, nggak pakai stoner. Aku dari jurusan S1 Digital Public Relations angkatan 2019. Salam kenal. 2019. Yes, Seangkatan sama aku seangkatan ya. betul kita. Karena aku di sini masih masih adik-adik emas gitu ya. Gak Teletizen. gemes, tolong. Oke. Aduh, seneng rasanya Kak Kesi kita bisa berjumpa kembali di Vlogcast ya. Seneng dong. Karena beberapa tahun ke belakang di 2021 kita sering ketemunya di Zoom. Iya betul, pandemi kan. Iya, karena pandemi kita sempat satu forum di Badan Eksekutif Mahasiswa Yes, Fakultas betul. Komunikasi dan Bisnis. Oh, Nah, ngomong-ngomong soal satu forum ya, mungkin ini bisa cerita dulu Kak Kesi, barangkali kegiatan di kampus apa saja atau ada pengalaman organisasi di kampus nih. Oke, kalau aku tuh kebetulan, ada fasenya ya, mungkin kalau flashback sedikit aku tuh dari SMP dulu aktif banget ikut, dulu namanya ekskul ya, sering ikut Iya. ekskul ini itu, OSIS, dan aku tuh di zaman SMA agak sedikit pasif gitu ya, nggak terlalu aktif gitu karena, pikirnya, SMA mau kuliah nih belajar gitu ya. Tapi begitu kuliah dan kenal sama dunia kuliah pas, pas ospek ya, pas PKKMB itu dikenalin, "Oh ada organisasi ini itu nanti kalian bisa mendapatkan benefit yang itu," dan aku tertarik dong ya dan aku nyemplung, pas pertama kali, mahasiswa baru di, fakultas aku kebetulan ada, eee, kepanitiaan ya untuk inaugurasi gitu dan aku join, nggak nyangka sebenarnya bakal, dapat posisi itu ya dan aku mulai merasa nyaman, oh ternyata, seperti ini dunia kuliah gitu ya dan lanjut ketagihan sebenarnya ya, Iya. ketagihan, dari semester 1 semester 2 semester 3 sampai akhirnya merambah ke organisasi di luar kampus, aku ikut, yayasan, kemudian juga aku ikut organisasi profesi, kan aku jurusannya kehumasan ya, dan kebetulan ada jurusan kehumasan dan sampai sekarang aku masih di organisasi itu dan, iya jadi kayaknya organisasi jadi sebuah hal yang nggak terlepas sih dari aku sama dunia kuliah, gitu. Wah, karena berarti karena memang organisasi juga hal yang menunjang ya Betul perkuliahan banget gitu. betul Nah, ini banget. jadi pemirsa nih, Teletizen,
bahwa dengan ikut organisasi ya, contohnya Kak Kaysi bisa mengubah stigma bahwa ikut organisasi itu nggak sama sekali ngeganggu perkuliahan. Betul Iya, Iya, dan betul. malah nambah skill kita nggak nambah sih? skill, Betul, iya. jadi ladang implementasi kita. Setuju Kalau di banget. kampus dapatnya teori, kalau di kelas teori, ya di luar implementasinya Aku gitu. setuju banget. Karena itu juga yang aku rasain ya, Betul. apalagi kita tuh dulu zamannya offline ya, kita masih kerasa offline di Iya awal-awal dan benar. ketertarikan dalam organisasi tuh lumayan wah tinggi Heeh, banget. betul. Sebenarnya juga kalau, pas zaman masih pandemi tuh, aku justru nggak tahu kenapa ya, kalau aku tuh, justru tertarik banget justru, banyak ikut organisasi makin oke gitu. Karena kan kita di rumah duduk gitu, jadi kayak bisa Zoom sebelah sini, terus, di saat yang bersamaan Zoom satu lagi Iya, gitu. Jadi lumayan lah memanfaatkan waktu iya gitu. dan Wah, boleh nggak? kamu gitu ya, aku udah A, kamu tiba-tiba mau A. Boleh, Boleh. aku lebih ke kagum aja sih, bahwa memang, justru kan dari kita belajar di kelas sehari-hari gitu ya, terus juga kita, ada Betul. kegiatan eksternalnya ya di luar kelas, entah itu Mhm. tadi ikut organisasi keprofesian, atau juga ikut, forum-forum atau komunitas yang Yes, memang bisa betul. menambah skill, pengalaman, networking, dan lain-lain gitu. Pastinya kan itu, bakal nambah kesempatan-kesempatan baru ke depannya ya, Betul banget. entah itu, peluang-peluang kita untuk berkarir atau peluang-peluang kita untuk hal apapun itu yang tentunya positif. Tadi Kak Dede mau nanya apa? Iya, aku mau nanya kan kamu nih tadi tuh dibilang sibuknya lebih ke organisasi Yes, ya betul. belakangan ini. Maksudnya kemarin-kemarin nih. Nah, tapi di sela-sela itu kamu mencoba untuk ngambil kayak keluar dari kampus nggak sih? Kayak misalnya magang kah atau apakah gitu? Sempet nggak sih pas kemarin-kemarin tuh? Pastinya sempat sih, karena juga kalau di Telyu kan ada, SKS untuk kita kerja praktek kan ya. Iya, Nah betul. sebenarnya aku tuh, ngelihat kakak tingkat yang memang udah, kerja praktek tuh kayak, wah kayak dunia udah beda banget gitu Iya. ya. Kita mahasiswa mereka kayak udah ngantor, terus kayak posting OTD berangkat kantor gitu kan keren Iya. kan ya. Nah terus aku, memang nggak sabar sih ingin merasakan yang namanya, magang gitu ya, mencoba di luar hal yang udah aku cobain kayak organisasi, kemudian kepanitiaan. Dan sampai akhirnya aku, senengnya, aku bersyukurnya dapet tawaran, untuk magang, magang merdeka ya. Iya. Mhm Jadi, mhm. tapi sebelum masa, aku harus ngambil SKS kerja praktek gitu. Jadi Oh. aku dapat tawaran untuk, magang merdeka ini, rep internship dari kampus kebetulan ditawarin dosen aku. Kebetulan di perusahaan yang sekarang aku kerja gitu. Jadi Wah, ini bukti ya? berkelanjutan heeh. Jadi Oke. aku, merasa senang sih punya kesempatan untuk mencoba, mencicipi dunia pekerjaan di, semester 5 gitu ya. Semester 5 udah mulai Iya, mencicipi ya? kalau nggak salah ya kita semester Iya. 6 baru baru KP Iya, ya, baru KP mhm. itu semester 6. Jadi, berkelanjutan semester 5 semester 6 dan ya ketagihan juga sih sampai sekarang cari cuan gitu. Eee, ini hal menarik nih Kak Dede dan Kak Kesi. Boleh gak sih kalau kita bahas lebih dalam nih dari mulai Boleh. awalnya magang aja gitu, Mhm. Iya, dan betul. ternyata langsung direkrut jadi, Jadi sekarang karyawan karyawan, ya? iya Karyawan. betul. Boleh dong diceritain gimana? Aku jadi penasaran nih. Oke, jadi sebenarnya dulu tuh aku, impian si muluk gitu ya. Jadi pengen, apa namanya, kerja gitu atau magang di tempat-tempat yang kayak gede-gede segala macam gitu Iya. ya. Tapi aku, waktu itu juga masih banyak kegiatan dan kayaknya nggak sempet deh untuk, fokusin untuk cari kerja seperti itu dan akhirnya ada datang nih rezeki dan aku nggak tahu nih ini perusahaan apa gitu ya, tapi yang bikin menarik adalah perusahaan ini tuh dia, beroperasi, di Jerman gitu dan aku Wah, kayak, Oh. mikir apakah menarik gitu ya kalau aku Iya. coba ya untuk, magang di perusahaan ini gitu. Ya udah aku coba dan begitu aku masuk, jujur, aku kaget pas masuk ya karena perusahaannya ini, ekspektasinya di luar ekspektasi aku gitu ya karena mereka, berjalan di bidang IT kemudian juga telekomunikasi sedangkan aku latar belakangnya tuh digital PR PR. gitu ya, public relation dan cukup jauh gitu ya. Tapi makin dijalani aku makin mikir kayak, "Oh ternyata ini, ada sisi positifnya juga aku mengambil." Aku jadi ngerti suatu hal yang memang nggak aku pelajarin dan aku ngerasa bahwa
ternyata dunia IT dan telekomunikasi tuh nggak serunyem itu. Karena aku kan mungkin banyak orang yang mikir masuk, jurusan yang sosial untuk menghindari matematika dan segala macam gitu Iya. ya. Mhm. Dan ternyata aku pas magang pun ketemu lagi hal-hal yang seperti coding segala macam gitu dan, itu menjadi pengalaman baru bagi aku dan ya aku so far, ngerasa bersyukur sih ada di sini dan mungkin aku enggak menyesal untuk keputusan aku, dulu kayak pengen masuk ke perusahaan besar segala macam, ternyata ada hal yang positif juga karena kebetulan perusahaan aku ini dia skalanya startup gitu, masih startup dan, Mmm. juga, masih berkembang. Kebetulan dulu waktu itu dia masih di, headquarter-nya Jerman, tapi sekarang dia udah, merambah cabangnya gitu, ada di Rumania, Singapura, dan juga di Indonesia. Jadi aku bekerjanya di bawah, perusahaan yang Indonesia, Oh, gitu. Wah. berarti kalau aku denger dari tadi, berarti kamu bekerjanya tidak sesuai dengan maksudnya bukan nggak sesuai ya, lebih ke agak loncat nih bidangnya apa gimana nih? Yes. Jadi, dulu pas pertama kali magang ya yang, magang Merdeka ini, aku kebetulan, jadi sistemnya itu dia dibagi kelompok dan satu kelompok itu pekerjaannya memang dibagi sebuah project atau use case Mmm. gitu. Jadi kita mengerjakan sesuatu project yang, IT banget gitu ya. Itu jujur aku agak sedikit kaget dan, harus belajar sedikit-sedikit tentang Python segala macam Iya. ya. Tapi, semakin ke sini aku memang pas di sana aku menekankan kalau aku tuh, mahasiswa yang asalnya dari public relations gitu ya dan mereka, nggak tahu ya aku, bersyukurnya pas ditawari kembali untuk, join ke sana, aku ditawari untuk bagian marketing ya nggak terlalu jauh lah Iya, ya betul dari Oke. betul. PR, jadi aku Iya. sekarang, berkutat di dunia marketingnya gitu. Tapi berarti Wah. masih sejalan lah ya, Iya, lumayan masih meskipun sejalan. awalnya agak struggle nih Iya harus belajar betul adanya, betul coding-codingan. betul betul. Wah, aku jadi kayak cuman bengong aja, kagum gitu. Kapan ya aku ada kesempatan juga? Roffi mah Mudah-mudahan disamperin ya. kesempatan dong. Aduh, Kamu yang disamperin amin. kesempatan, amin. Jadi memang ini salah satu bukti ya, dari mungkin juga ini bisa jadi salah satu apa ya, bonus atau mungkin peluang hasil Mmm. dari kita aktif sebagai mahasiswa ya, Yes, aktif betul. kegiatan di luar perkuliahan Mhm dan mhm lain-lain mhm. sehingga tadi ya dari mulai magang dan pastinya kan gak sembarang orang ngerekrut langsung kan dari anak magang gitu. Otomatis memang pas magangnya itu emang apa namanya, Udah secara ya bagus. bagus lah ya kerjanya Aduh gitu. Dan amin. sekarang wah udah dipercaya. Dan yang paling mantepnya itu perusahaannya perusahaan internasional. Wah. Iya, itu sih yang maksudnya aku nih yang seangkatan sama Casey kayak, aduh Aduh ya jangan Allah. begitu dong. Iya. Bisa Itu lah ya. iya bisa dong Bisa bisa dong. Nah, dong. sebelum di perusahaan itu kamu udah pernah coba magang di tempat yang lain gak sih? Kayak Mhm. di perusahaan yang emang beneran base dari Indo Mhm kah? Apa mhm. gimana sih sebelum ikut perusahaan yang Mhm. sekarang kamu? Sebenarnya kalau untuk, bekerja magang gitu ini perusahaan pertama aku banget sih gitu. Jadi belum pernah coba-coba perusahaan lain, tapi di saat yang bersamaan, bersyukurnya lagi aku dapat tawaran untuk freelance dan masih jalan sih sampai sekarang gitu freelance. Kalau ini sejalur lah sama jurusan aku Iya. gitu ya. Jadi, ya lumayan nih kita mencari-cari cuan gitu ya. Karena kita Sambil-sambil. karena kita tidak munafik ya. Iya, bener. Ya, ya itu yang dicari-cari mahasiswa apalagi masih tingkat akhir Betul. ya. BTW Casey tuh di ini agak mencelak sedikit nih. Mhm. Kamu berarti ke sini rantau ya? Iya, rantaunya jauh banget, beda planet. Emang kamu dari mana Dari tuh? Bekasi. Oh iya Ya kan? ampun, aku kira planet yang mana gitu. Dari Bekasi. Planet galaksi Iya, ternyata. betul. Wah. Balik lagi ke topik Iya. ya. Oke, Ini boleh. kan ini kayak ngebahas cuan nih. Biasanya kan orang yang bisa dicuan tuh anak-anak rantau nih yang Mhm. Betul. aduh ternyata bener ya dari beda planet. Enggak guys, enggak. Bekasi masih Iya, planet betul. Indo kok. Nah aku mau nanya nih Kak Dede nih ke Kak Kesi. Bahwa kan tadi, mungkin culture apa namanya, kerja di perusahaan internasional Mhm. pasti ada hal yang berbeda lah Iya, betul. ketika kerja di perusahaan yang memang di Indonesia gitu Mhm. skalanya. Nah, tadi kan sempat, Kak Dede sempat nanya juga bahwa Kak Kesi belum pernah magang di perusahaan di Indonesia mungkin ya. Yes. Nah, mungkin tahu nih teman-teman Kak Kesi kerja di perusahaan Indonesia. Nah, ada gak sih hal-hal yang memang yang membedakan secara signifikan gitu, Mhm mhm. bedanya kerja atau budaya kerja di perusahaan internasional tadi maupun di perusahaan yang biasa ada di Indonesia gitu?
Oke. Kalau yang aku lihat ya mungkin kita perbandingannya sama yang sesama startup kali ya, kalau Iya. startup sama perusahaan gede kan agak susah ya. Mhm. Kalau misalkan sesama startup sih, kalau aku lihat sebenarnya sama aja gitu ya. Tapi mungkin kalau yang membedakan yang aku lihat dari perusahaan aku ini dan, perusahaan yang di Indonesia adalah mungkin skup kerjanya gitu ya, orang-orang yang ditemui saat bekerja gitu. Karena, perusahaan aku ini kebetulan aku di bagian marketing kan ya, aku stay di marketing dan ada suatu project itu namanya e-magazine. Jadi aku, Mmm. jadi copywriter juga kebetulan di sana dan, untuk, orang-orang yang diwawancarai atau narasumber e-magazine ini, kebetulan orang-orang bukan dari Indonesia gitu, kayak pernah aku wawancara orang ahli di bidang metaverse dari Inggris gitu ya, dan itu jadi tantangan tertentu, saat aku wawancara dia mendengarkan, dialek dia ya gitu Iya. ya, kayak, "Wota wota" gitu ya, dan aku jadi kayak, Iya. harus, mencoba menyesuaikan, jadi banyak cari referensi, yang lebih apa ya, sifatnya lebih internasional gitu. Jadi kayak supaya nggak malu-maluin pas wawancara, dengerin gimana cara orang itu ngomong gitu, ngobrol gitu ya, dialek-dialeknya. Kemudian juga memahami, kebetulan waktu itu membahas tentang metaverse, kemudian aku memahami metaverse di luar tuh seperti apa, Mhm. implementasi metaverse di Jerman seperti apa, di Inggris seperti apa, dan di Indonesia seperti apa. Jadi, cakupan yang harus dipelajari ya jadi lebih luas sih, tuh. Mmm. Baru aja aku mau nanyain juga nih, Apa biasanya tuh? tantangannya apa aja gitu, ternyata udah langsung Oh, udah kejawab langsung ya. kejawab ya? Sudah Iya, ya? tadi Iya, aku juga mikir, aku pengen nanya tantangan, udah 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 kejawab. 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 Karena pasti memiliki tantangan yang berbeda kan, antara Iya. apa, kerja di setiap tempat tuh memiliki tantangan yang berbeda-beda gitu. Tapi ternyata sudah kejawab. Tapi tadi Kak Kesi masih belum menjelaskan nih Ya. perihal dalam menghadapi tantangan tersebut. Oke. Nah, apa yang mungkin Kak Kesi develop ke diri sendiri Mhm. atau mungkin hal-hal tersebut tuh memang apa, sudah terjawab bekal dari Kak Kesi misalkan belajar di kelas Mhm atau mhm belajar mhm di mhm. mana gitu, untuk menghadapi tantangan-tantangan yang tentunya ada di ketika Kak Oke. Kesi kerja gitu? Kalau menurut aku ya, hal yang aku pelajarin di, kelas di kampus dan yang kepakai sampai sekarang itu adalah, public speaking sih. Kalau yang Mhm. kepakai banget ya, maksudnya ilmu yang, sosial atau komunikasi banget tuh public speaking gitu ya. Karena kerjaan aku tuh kadang ketemu orang gitu dan harus ngomong gitu ya. Jadi aku ngerasa kayak, "Oh bersyukur nih aku Mhm. di jurusan aku ini, ada yang bisa aku implementasikan secara langsung," gitu. Jadi, kemudian juga mungkin, tadi ya cara aku menghadapinya adalah, tantangan-tantangan itu ya aku pastinya belajar sih, belajar kemudian juga mencoba, menyesuaikan dan bersyukurnya adalah di tim aku ini, ada beberapa teman-teman aku gitu ya dan mereka itu juga, kebetulan mereka tinggal di luar, mereka kuliah di luar dan jadi aku bisa nanya banyak gitu. Jadi aku nggak merasa hilang sendirian gitu ya Iya. dalam menghadapi tantangan ini gitu ya. Jadi, ada yang membantu menyelesaikan atau membantu aku memahami hal-hal yang nggak aku pahami di luar sana, gitu sih jadi cara Mmm. Sebenarnya menghadapi kuncinya itu tantangan. harus ini ya, harus mau belajar Iya, dan betul explore sih itu betul kuncinya kalau misalnya Mmm. emang kitanya mau berkembang ya. betul. Tapi dari dasar yang tadi itu ternyata membawa pengaruh yang besar ya, Kak, ya? Dari apa, yang public speaking yang mungkin selalu diasah di kelas gitu, atau mungkin bekal public speaking di kelasnya mantep gitu, dan itu menjadi bekal utama gitu ketika tadi kan berhadapan dengan ahli apa tadi, metaverse ya? Metaverse, Metaverse betul. dan bahkan orang-orang luar gitu ya. Iya. Wah itu kayak apa ya, Tapi pernah gak sih BTW nih aku pengen nanya, ada gak sih yang bener-bener kayak kamu kan kamu lebih ke wawancarain orang ya Yes. nih, yang kalau aku lihat dan pernah gak sih yang sampai kayak susah banget kayak kamu mengerti itu kayak, Mmm, mhm "Aduh mhm ini mhm mhm. ngomong apa Iya sih?" iya Gitu, iya pernah iya gak iya. sih? Sering sih lebih tepatnya lebih tepatnya sering. Pernah juga aku wawancara satu orang, dia itu asalnya dari, mana ya, Slovakia or somewhere Oh gitu, ya, dan oke. nada bicaranya tuh kayak aku harus kayak, "Sorry sorry, can you repeat?" Gitu. Jadi, itu sebenarnya, hambatan yang sampai sekarang aku masih mencoba menyesuaikan Mhm. gitu sih. Tapi di sisi lain aku menemukan itu menarik gitu loh, ketemu orang-orang yang kayak gitu, gitu. Karena emang
kalau logat tuh paling susah Iya, ya sebenarnya ya. betul betul. Jangankan jauh-jauh ke orang sana ya, logat bahasa Inggris antara Bogor dan Bandung aja Iya, beda gitu. betul, Ditambah kayak pakai Jaksel. Garut, Ciamis gitu yang Sundanya Iya, lemes gitu. Kayak apa namanya, betul. kan harusnya kan biasa kayak kalau misalkan yang Inggris Amerika tuh kayak "Where do you from?" gitu. Iya, Kalau where bahasa do you from gitu ya. ya, kalau "What do you from?" apa, kalau Ciamis tuh karena dia tuh memang lemes gitu ya kayak, kan apa, "What's your name?" ya, Iya. "What's your name?" Kebawa ya Kebawa budayanya gitu ya. kayak Kan Sahanami gitu. kan aku BTW jurusan Inter ya di Iya. Telkom nih, dosennya kan beragam ya. Iya. Aku tuh mendengar berbagai macam logat Logat. say BTW. Jadi kayak kebayang nih, Kebayang Casey ya. gimana nih, kebayang gitu loh sama aku. Kebayang lah ya. Iya. Aduh, Masya Allah ya. Tapi itu memang hal yang menarik dan selalu Yes, menantang ya. betul betul. Jadi setiap harinya tuh kayak ketika apa, mau berhadapan dengan orang-orang luar, jadi kita bisa terus-terusan belajar dan belajar dan belajar gitu ya. Betul Dan betul hal itu betul. yang memang yang terus-terusan melatih kita juga ya. Betul adanya. Nah, dari hal-hal tadi itu, pasti kan ada peran di balik apa namanya, Kak Kesi masuk ke jurusan Digital Public Oke, Relation. Seberapa besar gitu perannya? oke. Dan kalau misalkan ada, apa saja sih mungkin hal terkecil, misalkan dari, bekal dosen waktu itu pernah, menyampaikan apa atau mungkin pernah semisal, kalau aku misalkan melakukan kesalahan itu, pernah nyentil aku gitu, tapi dari hal itu justru, apa namanya, menjadikan hal kita yang sekarang, apa, berkembang gitu. Pastinya ada sih, mungkin flashback dulu ya kenapa aku masuk jurusan Digital Public Relations gitu ya. Iya. Mungkin, aku agak berbeda dari teman-teman yang lain gitu ya. Kalau anak-anak SMA biasanya mereka ngincar, kamu mau, SB mau daftar mana? SNM mau daftar mana? Gitu ya. Dan aku nggak ada kepikiran mau masuk negeri gitu. Aku tuh asalnya yang penting kuliah di Bandung aja udah seneng gitu ya. Itu aku Karena banget dulu. udah jatuh cinta banget gitu sama Bandung ya. Nah, jadi aku mana aja Bandung yang penting Bandung deh gitu. Dan, untuk masuk kuliah negeri atau swasta pun aku nggak pernah mikirin karena kayak aku ngeliat teman-teman aku berjuang mati-matian untuk swasta, ada yang memang mereka pengen, ada yang memang tuntutan orang tua gitu ya. Aku ngerasa kayak nggak tahu feeling-nya nggak ke sana aja gitu ya, dan akhirnya aku masuk, apa namanya, disuruh mencoba SBM, ya udah dicoba, disuruh orang tua ya, jadi ya udah mencoba, tapi nggak dapet, jadi aku kayak nggak terlalu sedih gitu ya. Tiba-tiba nih aku mendengar sebuah kabar gitu ya dari, kolega-kolega di sekitar aku dan kebetulan juga abang aku, kuliah di sini gitu, kuliah di TELU dan aku mikir kayak, "TELU?" Dulu sih mikirnya kayak kalau kuliah di TELU apakah akan masang IndiHome kalau gede gitu ya. Dan ya karena semua orang begitu ya, tapi aku Aduh. mikir kayak, sepertinya tidak deh dan aku, cari jurusan-jurusan yang cocok sama aku tertarik, langsung eye catching banget sama, jurusan Digital Public Relations. Apa nih ada Digital Public Relations, karena yang aku tahu kalau di kebanyakan kampus tuh PR atau humas itu Iya. mereka, masuknya ke komunikasi. Loh ini kok Mhm. langsung Ada misah gitu iya. dari awal ya. Jadi aku menarik dan ada embel-embel digitalnya nih, ini kayak wah Mhm. kekinian banget gitu ya. Dan aku memutuskan untuk masuk ke digital PR dan, ya untungnya gitu ya aku merasa aku sangat cocok di jurusan ini dan aku ngerasa kayak, oh aku memang, punya passion nih di dunia komunikasi gitu ya, punya passion, untuk, public speaking, untuk berbicara sama orang, untuk, apa ya, untuk menjalin relasi gitulah ya intinya. Dan ya sampai sekarang tadi kalau kesinambungannya sama sama kerjaan ya, sama Iya. kerjaan aku dari mata kuliah yang dipelajarin di kampus, tadi mungkin pertama public speaking dan juga sebenarnya banyak hal-hal dari PR dan marketing itu yang memang berhubungan gitu loh. Dan memang Mhm. aku ngerasa banget bahwa dunia kerja aku ini adalah bener-bener lapangan untuk implementasi, apa ya, mata pelajaran, mata kuliah yang aku dapat di kampus gitu dan juga mungkin, yang aku bersyukurnya adalah ada hal-hal yang nggak aku pelajarin di kampus, aku pelajarin di dunia kerja gitu. Jadi, aku bersyukur sih aku dapat pekerjaan yang sejenis dengan jurusan aku jadi bisa lebih mengeksplor kerjaan aku dan mengeksplor diri aku gitu loh untuk ke depannya, pekerjaan untuk ngembangin, kerjaan-kerjaan aku, terus juga mungkin untuk memaksimalkan potensi diri aku gitu. Jadi ya, cukup berkesinambungan dari, mata kuliah, kemudian juga kerjaan sekarang dan wejangan dosen tuh juga sangat membantu. Jadi awalnya tuh aku tuh, adalah orang yang, takut untuk keluar dari zona nyaman. Karena biasanya Oke. aku tuh,
apa ya, mungkin bisa dibilang, organisasi kepanitiaan nggak pernah keluar dari itu. Dan begitu aku ditawarin sama dosen, "Ini nih ada magang MBKM dan di luar, apa namanya, perusahaan luar, kamu mau nggak?" Ya udah deh aku coba dengan segala tantangan yang ada, aku mencoba beradaptasi tadi ya kuncinya, kita bisa eksplor terus beradaptasi dan juga implementasi nilai yang kita punya, ya jadinya sampai sekarang sih aku bersyukur, sampai sekarang bisa tetap ngejalanin kuliah, kemudian juga kerja dan organisasi itu. Wah, ayo Aku tepuk tangan. sampai nggak bisa berkata-kata gitu deh. Tadi kayak Casey ngomong tuh kayak gila, Aduh. panutan. Iya, ya tentunya memang kan hal tersebut tuh ditunjang dengan kurikulum Yes, yang Iya. mendukung juga ya untuk apa Mhm. namanya, menyesuaikan industri gitu ya. Mhm, Sehingga betul. ketika apa, penyesuaian dari kelas Mhm. ke implementasi di lapangan tuh memang udah sejalan gitu kan ya. Betul Nah, hal itulah betul. yang dimiliki oleh kampus tercinta kita. Telkom University contribute to the Masuk. nation. Ih, Masuk masuk masuk. keren banget deh Morofin ya, dilihat-lihat. Masuk. Dapatlah marketingnya Iya, ya. Oke, coba ya kamu direkrut loh. Aduh, Loh, aduh. loh. boleh banget sih. Kebetulan saya juga emang konsentrasinya di marketing communication Oke, ya, siap. Dicatat dulu dan ya. saya tergabung di marketing crew. Oke, siap. Jadi masuk ya. Masuk, bisa bisa bisa. Nah, memang banyak hal yang menarik juga ya, dan, mungkin Kak Dede ada yang mau ditanyain barangkali? Enak banget nih langsung lempar gitu ya. Aku sebenarnya banyak banget apa yang ditanyakan ya, Mhm. dari banyak hal banget dari dulu aku ketemu Kak Kesi. Jadi ketemu tuh sebenarnya bukan di BEM aja Kak Dede, aku ketemu di komunitas juga di yayasan, Iya Kakak Asuh. betul, yes betul. Tiba-tiba, Oh. "Hah, ada Kak Kesi?" Kata aku di Zoom. Aku juga Langsung kaget. aku DM kan di Zoom-nya gitu. Oh ternyata Kak Kesi orang yayasannya gitu, kalau aku orang daerah, gitu. Mhm mhm, Terus kayak, betul. wah, dan di kampus kalau Kak Dede tahu ya, sampai kalau nggak salah ya, ini beberapa kali di acara-acara fakultas, Kak Kesi itu selalu masuk nominasi mahasiswa berprestasi. Ya kan begitu. Ya, Ya Aduh. jadi memang banyak bersyukur. hal yang, apa ya, banyak hal banget yang, apa ya, yang Kak Kesi lakukan sehingga juga Iya. banyak prestasinya juga gitu. Dan pastinya kalau misalnya prestasi itu juga didukung dari belakang ya, maksudnya Iya, dari Dari kampus, kampus dan betul dari dari betul betul. kegiatan-kegiatan ya. betul. Dan yang aku pengen tanyain Mhm, adalah, di samping sekarang Kakak sih masih berkuliah ya statusnya ya, yes betul. sudah bekerja, ya yang namanya bekerja profesional ya tahu sendirilah ya, ya walaupun Sesibuk apa sih? sefleksibel-fleksibelnya tetap kesibukannya tuh emang bertubi-tubi gitu ya. Itu, Ditambah tambah lagi mahasiswa berprestasi, masih pasti kayak berprestasi, heeh, tambah aduh. kegiatannya juga nggak habis-habis. Iya, Nah, gimana itu. cara Kakak sih Atur waktunya. menyesuaikan, membagi Mhm, waktu, memanajemen stres oke. antara perkuliahan, Mhm. kerja, atau kalau punya temen besti-besti sama temen, yang Oke. terpenting juga sama keluarga. Barangkali ini bisa di-share ke temen-temen, ke adik-adik, yang mana ini bisa menjadi salah satu referensi barangkali. Boleh Kak Oke. Kesi? Jujur pertanyaannya itu dilema bagi aku juga sekarang ya, gitu Iya, kan. Aku heeh. masih belum berhasil memecahkan, tapi masih berusaha yang terbaik lah untuk mengatur waktu. Karena benar tadi kata Rofi ya, aku tuh kalau misalkan kita udah kerja, kuliah, terus juga organisasi itu memang agak waktunya Kesita termakan waktunya ya. kesita banget. Tapi, mungkin yang ini klise banget sih, seperti yang orang lain banyak bilang, manajemen, prioritas sih. Prioritas tuh penting banget, kemudian juga, mungkin komitmen ya, Iya, yang susah banget tapi itu sebenarnya hal terpenting dari semuanya betul. komitmen. Karena kalau kita nggak komitmen, terus juga kita nggak punya will untuk menyelesaikan tugas, menyelesaikan kerjaan, kita jadi penunda, procrastinator lah, apalah itu Iya, ya. Nah mhm jadi mhm. kayak aku tuh sebenarnya sering merasakan itu gitu, karena mungkin aku ngerasa imbas, "Kok kerjaan gue nggak selesai-selesai ya?" Kayak udah selesai ada lagi udah selesai ada lagi Iya, gitu. Tapi, ngerasain kalau misalkan kita kerja satu-satu, komitmen menyelesaikan satu-satu, yang tadinya kita ada di bawah sini, kita ngerasa jadi kayak, "Oh ternyata udah di atas sini nih. iya. Kemarin kayaknya berat banget, oh ternyata itu namanya proses," gitu. Jadi aku ngerasa kayak, itu penting ya manajemen, prioritas, kemudian juga komitmen yang masih aku usahakan sampai sekarang pastinya. Dan juga kalau untuk support system betul banget sih. Aku tuh ngerasanya kalau misalkan kita kerja terus 24/7 gitu ya, stres pasti Banget gitu, sih. stres pasti, kepala pengen pecah pasti lah Pasti ya. Tapi, dong. kalau kita ngobrol sama teman, kita punya,
entah itu cemewew ya, entah itu ayang atau entah itu bestie, itu bener-bener menolong kita sih. Karena kalau semuanya dipendem sendiri kan meledak lama-lama ya Iya gitu. banget Jadi sih. Betul. sharing ke mereka dan itu membantu melepaskan beban kita sih gitu. Jadi kita begitupun juga kita dengan teman kita kalau misalkan mereka lagi pusing kita juga mendengarkan mereka. Jadi saling membantu seperti itu. Jadi ada peran-peran lain Kak Dede ya? Iya, Mhm. pastinya Betul. sih dengan dibalik keberhasilannya Kak Casey sekarang tuh pasti Mhm. sudah adalah orang-orang di belakang Kak Casey yang Yes. membantu support gitu. Nah, Iya. BTW nih Kak, kok jadi manggil Kak ya, Kan biasa angkatan say? ya. BTW nih Casey Heeh. kan pasti kan dengan kita nggak bisa nih, kalau aku ya Mhm. pribadi, kalau lingkungan kerja aku nggak enak nih gitu, Oke. itu tuh agak kurang kurang nyaman gitu kan. Nah, BTW kan Casey tuh dari magang terus sekarang akhirnya memutuskan untuk profesional dan pastinya ada dukungan juga dong dari teman-teman lingkungan kerja nih. Mhm. Nah, Betul. kira-kira lingkungannya seperti apa dan kira-kira Casey tuh gimana sih beradaptasi dengan orang-orang baru ini? Apalagi Mhm. tadi kan skopnya lumayan besar Mhm ya mhm mhm gitu. mhm. Boleh nih diceritain. Oke. Bersyukurnya lagi aku dapat kesempatan untuk ketemu orang-orang yang memang, suportif banget. Kalau dari aku tuh ngerasa ya, memang agak struggle di awalnya gitu Iya. ya karena nggak berkesinambungan ya dari jurusan aku dan perusahaan ini, tapi aku ngerasa orang-orang yang aku temuin, entah itu atasan aku dan teman sesama departemen, aku ngerasa kayak mereka tuh, menolong aku banget dengan, mereka tuh bilang mereka melihat potensi di aku dan cara kamu untuk menyesuaikannya gini-gini. Jadi mereka tuh yang ngebuka jalan gitu. Mereka Oke. yang bener-bener, apa ya, mungkin bisa dibilang, membantu aku sebagian besar untuk beradaptasi di kerjaan gitu. Karena mereka memang aku lihat ya, sebelum aku di sana tuh mereka memang udah bekerja gitu dan mereka udah berpengalaman Mhm. pastinya ya dan ya aku ditunjukin, mereka juga awal aku juga ngerasa gini-gini kok Kes, Iya. kamu coba gini 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 deh gitu. Aku untungnya sih, mendapatkan lingkungan kerja yang suportif dan juga mungkin, apa ya, lingkungan kerja yang positif dan untuk, eee, keluh kesah misalkan kalau ada tantangan yang nggak bisa aku hadapin ya, ada kerjaan yang aku nggak paham, mereka selalu open untuk discuss. Coba tanyain aja kalau kamu ada yang nggak ngerti, omongin, enggak bukannya kayak mereka dapat tugas, "Udah Kes kerjain kalau udah selesai kasih ya," gitu, Iya. nggak kayak gitu, tapi mereka kayak tetap, keep in touch gitu kalau ada kerjaan yang nggak Oke. bisa, coba diomongin kita selesain bareng-bareng, gitu Berarti sih. lingkungan di pekerjaannya juga mendukung Iya, Casey ya. betul Enak sih betul. kayak gitu ya, Ro. Oke, Rofi ada Nah, pertanyaan nih. Bener kan? Apa tuh? bentar Bener pengen kan? ketawa dulu. Udah nah, jadi kayak pasti Rofi ada pertanyaan nih, bener kan? Tiba-tiba langsung tunjuk ya guys ya. Tapi emang ya, biasa kalau kita ngobrol ngebahas Mhm. tentang hal-hal yang mungkin relate sama mahasiswa, kita terkagum-kagum ya. Iya. Kadang kita juga bukan FOMO ya, tapi lebih kayak pengen gitu. FOMO juga ya? Iya FOMO FOMO sih, juga ya? Say. Itu FOMO FOMO juga sih, ya kayaknya? Say. Enggak, Jujur. lebih kayak yang namanya pencapaian-pencapaian itu kadang kan kita sebagai mahasiswa punya juga Iya. kan list-list Yes yes, atau apa gitu betul. ya. Yang mana kadang ada orang tuh mencapainya lebih dulu atau kayak gimana dan Mhm. kita belakangan gitu. Mhm Nah, mhm. ini hal yang bikin kita greget juga kan. Iya, betul. Nah, ya itu tadi terlebih kan ketika memang Kak Kesi dapat perusahaan yang sangat mendukung juga secara lingkungannya gitu. Sehingga kita beradaptasinya tuh kayak gampang atau kayak semua langsung mendukung kita gitu dalam Iya. artian ketika kita nggak ngerti bisa saling support satu sama lain, Mhm. saling ngedevelop satu sama lain gitu. Jadi memang ya itu kayak privilege apa lagi gitu yang dalam artian tuh itu yang kita belum nyampe Iya tahap itu iya, yang betul. kita pengenin gitu. Iya, bener. Ya. Betul Namun betul. kan sebelum hal itu nih ya, tentunya kan banyak hal-hal yang dilalui juga kan, dilewati banyak hal-hal yang Mhm. memang ya mungkin bahasa kasar tuh kita susah-susah dulu gitu, Iya, susah payah dulu sebelumnya gitu. betul. Entah itu pengabdian diri kita ya di organisasi atau kita di forum atau di komunitas atau di masyarakat secara langsung gitu kan ya. Nah, ya apa ya, mungkin ini yang aku pengen tanyain gitu loh, Kak. Jadi, dulu nggak dulu banget sih ya, mungkin Heeh sebelum-sebelumnya gitu, heeh sebelum heeh. sekarang memang terjun di kerja yang super duper profesional Mhm. gitu. Ketika di organisasi, apa namanya, tips-tips apa gitu yang
Kak Kesi mungkin dapat berikan kepada adik-adik atau Oke oke. kepada mahasiswa, ketika dapetin hal-hal yang tadi gitu, Mhm ketika mhm. lingkungannya memang kurang mendukung, kita harus Oke. seperti apa, atau mungkin apa ya, tantangannya ternyata Mhm sangat mhm berat, mhm kita mhm harus mhm. seperti apa menghadapinya gitu. Nah ini hal yang aku kira ya ini penting banget juga gitu. Dan mungkin ya dengan adanya lingkungan yang sekarang sangat mendukung, ya bekal dulu yang Kak Iya, Kesi, betul. apa namanya, maksimalin banget Mhm ketika ada mhm. hal-hal yang memang kurang pro dengan kita Mhm. gitu. Mangga Kak. Oke. Mungkin aku tadi mau, narik perkataan Rofi tadi ya, mau nge-highlight ada Mmm, satu kata yang aku dulu ngerasain itu gitu lah, kayak ngelihat orang dulu aku masih semester 3 ngelihat, teman-teman semester 3 juga ada yang udah kerja gitu, aku memang ngerasa kayak FOMO gitu ya, "Loh kok mereka udah kerja, aku mhm, masih gini-gini aja." Sebenarnya itu percayalah itu satu hal yang, apa ya, mungkin bisa dibilang lingkaran setan gitu. Kalau mhm, misalkan kita selalu mikir kayak gitu, aku pun sekarang mikir kayak gitu, teman-teman aku let's say udah ada yang wisuda, teman-teman aku udah ada yang punya usaha sendiri. Loh aku kok masih di sini aja gitu kayak cuman, ya udah kerja gitu terus juga, kuliah, tapi mereka kok kayak keren banget gitu ya. Percaya itu nggak akan pernah selesai, mmm, Iya. rasa apa ya, anxiety-nya gitu ya, mhm rasa mhm. kegelisahannya, fokus sama apa yang kamu punya sih. Nah itu nyambung juga Rofi, dengan, mungkin bisa dibilang tips ya, tips and trick gitu ya. Karena memang kalau yang namanya susah-susah dulu pasti ada gitu ya. Kita semua hal yang kita alamin nggak mungkin instan gitu ya, ada prosesnya, kita mau dapet apa yang kita mau, oh jalannya berbatu nih, Mhm. berkerikil nih Mhm segala mhm. macem gitu ya. Jadi, apa ya, mungkin bisa dibilang, percaya sama apa yang kita punya sekarang dan maksimalin apa yang kita punya sekarang. Gitu. Jadi mungkin ada kalau kata orang lain bilang live in the moment ya, live at the moment gitu. Jadi jalanin apa yang kita punya sekarang, tapi dengan catatan kita harus juga punya planning. Iya. Jangan jalan aja ngalir, ya udah ngalir gitu ya. Ya udah rezeki nanti juga dateng. Nah, tapi kalau dari aku pribadi, aku ngerasa planning itu salah satu hal yang benar-benar menunjang. Iya. Jadi kita tahu nih, oh abis sini goals kita, oh kita pengen ke sini. Jadi kita nggak terlalu sibuk melihat sekitar kita nih kayak, kok dia begitu ya? Jadi kita fokus sama goals kita, oke habis dari sini kita mau ke sini mau ke sini. Jadi itu mungkin, yang paling ampuh di aku ya. Aku selalu tracking, apa nih mau aku, apa nih mau aku capai dengan jangka waktu tertentu gitu ya. Misalkan let's say, di, bulan ini aku mau gini 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 atau aku biasanya penargetannya tuh per semester. Ah, per semester tuh aku mau ini deh, mau coba mencapai ini bisa nggak ya gitu. Oh semester depan aku melihat referensi orang lain ya, oh ternyata mereka, lomba nih atau Iya. mereka ikut apa, udah deh aku mau coba deh di semester depan. Jadi kita memberi waktu diri kita untuk berproses, sesuai timeline kita gitu, nggak usah ngikutin timeline orang lain ya, karena nggak bakal kelar-kelar gitu ya anxiety-nya. Jadi itu sih kalau dari aku tips, and trick ya. Sebenarnya masih, pelajaran juga buat aku juga masih belajar gitu ya, untuk stick, ke planning aku, komitmen dan juga bisa ngatur semuanya gitu. Jadi itu sih. Dan Mmm, pastinya ini ya, harus berpegang dengan komitmen Betul ya. banget itu kuncinya. Karena percuma kalau kita udah nge-planning, kita punya goals, tapi komitmen Itu. kita sama diri kita dan planning itu tuh gak kuat ya. Cuma jadi tulisan aja di note Iya, gitu ya, nggak bakal betul. mhm. kelaksana. Tapi aku highlight ternyata memang cara yang paling ampuh ya, aku di beberapa momen kalau aku tulis, aku tracking yang tadi Kak Kesi bilang, itu selalu apa namanya, terlaksana semua. Tuh. Jadi memang di-list dulu gitu, Iya. di semester depan yang kita mau gapai itu atau Mhm, capai apa aja gitu, kita list satu-satu, nanti kita tinggal coret-coret dong gitu kan, kalau udah betul. tercapai. Nah itu juga berarti memang bisa menjadi satu hal, apa namanya, mmm, apa ya bahasanya, tips ya, Iya, tips betul. untuk teman-teman dan untuk kita semua nih sebagai mahasiswa khususnya. Wah, Dan pastinya ini mhm, nggak boleh iri sama orang lain Itu. ya, karena itu yang akan menjadi kita jatuh sendiri Iya, jadinya. betul mungkin betul banget. dijadikan, apa namanya, dijadidikan motivasi atau Mhm, pencapaian jadikan motivasi ini betul. boleh-boleh aja atau jadikan referensi ya. Iya, betul. Tapi jangan sampai kayak Iri maksain gitu, iya banget, iri atau gimana betul. gitu ya. Bakal susah kalau kayak gitu Heeh. kan. Nah, tadi udah bahas planning sama goals nih Rof Iya, ya. heeh. Aku jadi pengen tahu nih, planning sama goals, apa sih yang ingin kamu capai gitu? Capai. Mmm, kalau aku bilang di sini, takut gitu ya kalau nggak tercapai gitu ya. Tapi yang pastinya, planning aku, goals aku ke depan, aku tuh ngerasa pengen selalu ngemaksimalin diri aku gitu ya. Aku udah ada di tahap Mhm, ini,
melihat sesuatu yang kayaknya lebih berimpact ya, melihat pekerjaan yang lebih berimpact gitu ya, aku pengen deh, jadi orang yang lebih berimpact, lebih besar lagi gitu ya. Ya pastinya ada untuk baik itu untuk pendidikan, kemudian juga untuk karir, kemudian juga untuk sosial itu masih ada, ya, eee, pokoknya doain aja gitu ya, semoga gitu ya. Dan ya mungkin itu sih tadi, aku ngerasa kalau misalkan, goals-goals dan planning-planning yang aku, rencanakan itu, eee, apa ya, sekiranya memang, untuk aku gitu ya, makanya aku harus berusaha Mas, aku harus berjuang gitu. Jadi, ya aku masih berusaha juga untuk mencapai-capai hal-hal itu. Jadi dari hal terkecil aja sebenarnya yang kayak tracking-tracking tadi Mhm. ya, tracking-tracking hal terkecil kayak bangun pagi tuh memang jadi hal yang terpenting juga buat aku Ya. gitu. Jadi Duh, hal mudah-mudahan terkecil. tercapai ya segala Amin planning dan goals-nya di amin. hari-hari berikutnya. Aku Betul. pengen nanya lagi boleh gak sih? Boleh. Banyak banget pertanyaan yang Boleh ada di boleh boleh. otakku Silakan gitu. silakan Boleh. Raffi, silakan. Ya. Boleh Aku boleh. kasih waktu buat kamu, Raffi. Paling ini sih, tadi kan juga apa namanya kita udah sedikit tahu lah ya planning goals atau gambarannya ya. Nah, paling ini Kak, biar ini juga bisa menjadi gambaran buat temen-temen semuanya yang apa status kuliahnya mungkin masih di semester awal-awal atau pertengahan gitu. Oke. Ada gak sih apa namanya, bukan ada gak sih ya, pokoknya aku jadi bingung ya. Makanya dari apa, dari pengalaman, dari CV Kak Kesi yang kegiatan apa, organisasi dan lainnya banyak, ada gak sih rekomendasi organisasi atau forum atau komunitas yang sekiranya cocok diikutin oleh apa, para mahasiswa gitu, Oke. Yang supaya cocok. ready to work gitu? Iya. Oke. Mhm. Yang menunjang untuk menuju ke karir ya, Mas, Mmm, Nah ya. mhm itu. mhm mhm mhm. Oke, mungkin kalau dari aku, nggak tahu ya, aku itu berkembang pesatnya dari organisasi dalam kampus ya. Jadi aku merekomendasikan organisasi di Telkom University gitu. Oke. Jadi, itu sih mungkin kalau kamu di kampus manapun itu kamu berada, kamu kalau misalkan kamu ngerasa belum yakin untuk melangkah keluar, kamu coba dari dalam dulu gitu. Karena, yang aku rasain ya sebagai, mahasiswa, aku berorganisasi di sini gitu, aku ikut banyak kegiatan di sini tuh sangat ditunjang sama kampus gitu. Jadi kampus tuh nggak hanya menyediakan, ini nih, kurikulum belajar belajar belajar, enggak, tapi mereka juga menyediakan ruang aktualisasi, baik itu dari segi apa ya, mungkin dari segi intelektual, kemudian dari segi kesenian atau dari segi apapun itu, di sini ada gitu Mhm ya. mhm. Itu jadi salah satu hal yang memang, berguna banget sih kalau menurut aku dari dalam kampus. Kalau misalkan kamu mau melangkah keluar, kamu harus sesuaikan, sama passion kamu nih, karena kalau aku nyaranin tapi nggak sesuai sama passion kamu kan sama aja gitu. Betul Jadi Mhm. sih. cari organisasi yang memang sejalan sama passion kamu atau sejalan sama goals yang pengen kamu tuju. Kayak aku tuh suka banget sama kehumasan, kan tadi aku bilang ini, jurusan yang memang kayaknya ngerasa aku banget di sini. Aku mau mencoba cari, organisasi yang mau menunjang, rasa passion aku ini nih, ya udah aku cari organisasi profesi. Kemudian Mhm. juga kalau misalkan kita pengen, apa ya, berimpact untuk dunia sosial, kita bisa ikut organisasi-organisasi seperti yayasan yang banyak kegiatan, apa ya, mungkin bisa dibilang pengabdian masyarakat gitu Mmm, segala mhm. macam. Jadi sebenarnya banyak sih dan, coba, apa ya, cari referensi, cari, rekomendasi teman-teman gitu ya. Pasti aja ada, tempat untuk kamu mengaktualisasikan, apa yang pengen kamu mau gitu. Itu sih. Mmm. Boleh dong Kak sebutin 2 atau 3 organisasi di kampus, entah itu Oke. klub atau UKM bebas? Oke. Mmm. Kalau aku tuh, mungkin, memang dasarnya terpesona ya, mungkin bisa Wih. dibilang terpesona sama, kakak-kakak BEM dulu. Wih. Karena pas begitu masa PKKMB, ngeliat mereka berkarisma banget gitu. Kok mereka wawasan tentang, sosial, wawasan tentang apa ya, tentang, intelektualnya keren gitu loh, terus mereka terlihat Mmm. percaya diri. Dan begitu aku terjun di BEM ternyata memang itu sebuah wadah yang, apa ya, sebuah wadah yang
yang bagus untuk aktualisasi diri meskipun banyak orang yang mungkin sering bilang, "Ah, BEM itu, kerjaannya cuman demo-demo," gitu ya. Tapi, menurut aku Mmm, kalau kita lihat sisi positifnya, aku menjadikan BEM sebagai sebuah tempat aku untuk mengaktualisasi diri karena, waktu itu aku di bagian dalam negeri gitu mhm ya. mhm. Jadi Oke. itu, sesuai juga sama apa yang dipelajarin, kampus aku, sama jurusan aku ya. Relasi juga. Itu mungkin selanjutnya, karena aku suka banget sama, apa ya, musik gitu ya, aku Mhm mhm. merekomendasikan, UKM Telechoir ya mungkin ya. Aku tuh suka Wah. starstruck gitu kalau ngelihat kayak teman-teman Telechoir Mhm, mereka, sampai lomba ke luar negeri kayak, wah itu mmm, keren banget mhm. sih. Kakak sih termasuk di UKM choir kah? Tidak, karena aku pandai bernyanyi di dalam kamar mandi aja, Oke, Oke. aku mengerti. gitu. Betul, aku pun sangat ingin masuk sana, tapi aku, sadar diri ya. Betul, samalah kita. Oke. Apalagi aku ya, sayang sore seperti ini. Nah, Kak Dede nih, ini sebelum ke closing ya, aku pengen nanya dong ke Kak Kesi Mhm, mengenai, apa ya, mungkin momen yang Momen, paling hmm, berkesan selama di Telkom University. oke. Momen Oke. yang paling Momen berkesan apakah ya? ini? tunggu di Aduh, episode selanjutnya loh. Oh, part 2 ya? enggak, Malah aman ramai aman. part 2. Oke, momen yang paling berkesan ya? Kalau menurut aku momen yang paling berkesan adalah sekarang, masa-masa aku nyusun skripsi. Wah, kenapa Itu Wah, sih, tuh? ini berkesan ceritanya sih. cerita yang menarik, berbahagia atau gimana nih ya? Mari kita dengarkan. Apa tuh? Jujur aku tuh dulu orang yang, apa ya, eee, s aku mungkin bisa dibilang karma ini ya. Aku dulu suka ngelihat, memang banyak kakak tingkat yang memang nyusun skripsi sambil kerja dan aku ngeliat mereka kayak, eee, terkadang sepusing itu dan aku mikir jadi, aku sebagai mahasiswa baru mikir, "Emang sepusing apa Siapa sih?" sih? Gitu. "Emang sepusing apa sih kerja sambil, nyusun skripsi?" Dan akhirnya aku merasakan dan itu jadi momen, apa ya, yang, setiap harinya ini aku ngerasa kayak bergelut sama omongan aku yang dulu, gitu. Kayak sesusah itu dan memang, harus pinter-pinter manage waktu, manage prioritas dan itu sih, selain dari, struggle-nya aku, kenapa aku bilang skripsi dan wisuda ini spesial, tahun terakhir tuh spesial karena kalau aku, sama teman-teman sekelas aku tuh kita dari awal nggak pernah pisah. Jadi kita nggak ada Oh, penjurusan gitu. Jadi iya. dari awal sampai akhir bareng-bareng terus dan ngerasa kayak, "Ini nih setelah 4 tahun pisah Iya, loh," gitu. kayak Kayak abis ini kita kayak nggak ada sedih. kita nggak ada stage lagi untuk kita duduk di kelas belajar bareng, tapi stage-nya kita duduk di belakang meja kerja, kerja masing-masing Iya. gitu. Jadi kayak, ini nih stage terakhir kita nih untuk belajar sebelum kita benar-benar ngelangkah ke dunia yang emang seprofesional itu dan ngerasa kayak harus battle tiap hari gitu. Jadi kayak berkesan gitu. Wah, terharu banget dari aku yang kelasnya selalu diacak-acak ya. Enggak, Wah, maksudnya kayak ada 2 tahun kelasnya bareng-bareng Iya, waktu maba, iya. terus itu ada penjurusan konsentrasi, maksudnya Betul enggak betul. diacak-acak konsentrasi kok. nah Iya. kalau kalau aku tuh sama kayak Casey, karena kalau di internasional tuh nggak ada penjurusan ya. Enggak, Kalau heeh. misalnya aku nggak ada, jadi emang kerasa sih itu momen-momen kayak Yes, apalagi betul. semester kemarin kan kayak, ya Allah, kemarin adalah semester terakhir kita Iya, bareng-bareng loh gitu. heeh. Untungnya Emang kita udah offline ya. Kalau masih iya, online aku nggak tahu deh gimana. ya sempet ketemu sama mereka kayak lebih Iya, sedih ya. cuman setahun ya kalau nggak salah ya. Iya, setahun setengah. Setahun setengah Hmm, terus pisah. iya. Jadi berkesan banget sih. Oke, Aduh, kita nggak kerasa nih. nggak kerasa sudah di penghujung waktu, menjelang maghrib, Eh, enggak? Oh Belum, belum, belum. saya kira menjelang maghrib soalnya bentar lagi azan asar yang azannya mirip sama maghrib. emang sama sih azan ya. Sama. Oke, barangkali Kak Kesi ada closing Closing statement nih statement. buat Tell You Tizen. Oke. Kalau dari aku ya, mungkin yang dirasain sama anak-anak sekarang tuh, mereka suka banget ngebandingin diri sama orang lain, mereka suka banget ngerasa stuck di sini-sini aja gitu ya. Percaya deh, kamu tuh cuma satu di dunia gitu, kayak nggak bakal ada yang samain, path kamu, nggak ada yang samain karir kamu, ya apa yang kamu bentuk, apa yang kamu perjuangkan, itu spesial gitu. Jadi jangan berani kamu bedain sama punya orang lain. Punya orang lain spesial,
punya orang lain spesial, punya kamu pun juga spesial gitu. Jadi perjuangin apa yang pengen kamu perjuangin karena ya kita hidup cuma sekali kan ya Ya, gitu. betul. Jadi apa yang kamu suka fight for it, dare to dream gitu ya, berani untuk bermimpi, percaya mimpi itu yang buat kita untuk selalu tetap hidup. Mimpi itu yang selalu buat kita untuk keep alive gitu. Jadi selalulah punya mimpi dan selalulah kejar mimpi kamu. Gitu sih. Wah, perjuangin apa yang ingin kamu perjuangin dan kamu tetap yang spesial versi Yes. kamu ya. Iya, Dan versi betul. mamah papa. Iya, betul. Kamu spesial di mata orang tua Di ya. mata orang tua ya dan di mata abang-abang gerobak martabak. Iya. Siap. Wah, satu hal yang apa kalimat yang ini ya sangat memotivasi gitu dan Iya. sangat menggugah bahwa ya kita tetap spesial versi kita Betul gitu. banget. Orang lain spesial ya tetap kita pun Kita juga ya spesial. belum tentu tidak spesial. Iya, betul. Betul, ya. Karena pembahasannya ya pembahasan tentang spesial. Spesial. Ya intinya setiap orang tuh punya Memiliki ya value value masing-masing. Betul banget. masing-masing. Jadi nggak Iya. usah iri dengan value orang lain. Ya percaya sama diri sendiri ya. Setuju banget. Dan itulah kalimat penutup di perjumpaan kita hari ini. Tapi bentar dulu. Aku mau ngasih info dulu sih ke Telutizen nih. Dan kayaknya Rob. aku juga pengen ngasih info deh. Info yang sangat penting untuk calon Telutizen. Betul. Ya. Masuk. Sebelum apa? Sebelum apa? Sebelum lulus SMA ya, teman-teman harus tahu informasi ini. Oke. Informasinya apa Kak Dede? Silakan. Jadi kita sekarang sedang buka jalur. Yang pertama ZPA 2. Yang kedua, jalur ekstensi. Dan yang ketiga ada jalur beasiswa. Tanggalnya gimana Kak Dede? Nah, untuk lebih lengkapnya kalian bisa cek di website smb.telkomuniversity.ac.id atau ke Instagramnya. Apa tuh, Rof? SMB Telkom. Kami tunggu kehadiran di Telkom University dan kami tunggu juga adik-adik calon Telutizen untuk bergabung bersama kami di Telkom University. Gabung ke kampus Sinergi Bangun Negeri dan contribute to the nation. Oke. Kalau gitu, aku Dede. Dan aku Rofi. Dan aku Casey. Kami pamit undur diri. Sekian. See you di next episode. Dadah. Thank you. Bye.